Besar kemungkinan rencana safari Jokowi tidak sukses karena sambutan masyarakat yang dia datangi tidak antusias seperti yang dia angan-angankan. Rombongan garong, para penipu ahli ngibul menuju Lampung. Orang Lampung asli pribumi tutup pintu rapat-rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali di channel YouTube saya, James Willow. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Saya berharap semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa dan juga selalu dilancarkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada akhir bulan Juni ini, Bapak Joko Widodo akan memulai kunjungannya ke setiap daerah yang akan dimulai di Provinsi Lampung. Nah, loh. Dengan rencana Pak Jokowi ini tentunya banyak sekali politisi-politisi yang kebakaran jenggot. Kenapa mereka kebakaran jenggot? Ya karena takut kalah saing oleh pamornya Pak Jokowi, atau mungkin takut partainya itu tenggelam oleh PSI. Makanya mereka rame-rame menyerang Pak Jokowi. Dan kita tahu yang menyerang Pak Jokowi ini kebanyakan itu yang berasal dari mantan partainya Pak Jokowi. Kader-kader dari mantan partainya Pak Jokowi ini begitu masif menyerang Pak Jokowi dengan rencana Pak Jokowi ini, teman-teman. Ya, itu artinya mereka ini sangat takut terhadap sosok Bapak Joko Widodo. Itu dari kader-kader Partai Kebo ya. Nah, ini baru-baru ini ada lagi nih yang begitu ketakutan dengan rencana Pak Jokowi ini. Siapa dia? Dia adalah tokoh sengkuni Indonesia, yaitu Amin Rais. Amin Rais juga ikut mengomentari mengenai rencana Pak Jokowi untuk keliling Indonesia. Dia selalu nimbrung kalau ada isu-isu menyangkut Pak Jokowi, teman-teman. Ini orang sudah berkarat banget nih sakit hatinya. Ya, coba teman-teman bayangkan. Semenjak Pak Jokowi menjadi wali kota, sampai gubernur, sampai presiden 2 periode, bahkan sampai purna tugas pun, tak luput dari nyinyiran seorang tokoh sengkuni Amin Rais ini, teman-teman. Coba bayangkan. Sudah mendarah daging sakit hatinya. Astagfirullah, mbah. Mbah lagi. Saya udah beberapa kali ngingetin ya di setiap video saya. Tobat mbah, tobat. Mbah ini kan udah mau mati gitulah. Gimana nggak kasarnya coba ya kan. Tapi dia tetap memilih untuk tidak taubat. Dia tetap memilih untuk memfitnah orang lain, terutama keluarga Pak Jokowi, teman-teman. Nah, dia juga ikut mengomentari rencana Pak Jokowi ini. Kata Amin Rais, rencana Pak Jokowi untuk keliling Indonesia ini dia yakin tidak akan sukses, katanya. Karena belum apa-apa, warga Lampung sudah bikin lagu untuk menolak kehadiran Jokowi di kotanya, katanya, teman-teman. Saya juga nggak tahu ya dia dapat cuplikan lagu itu dari mana, walau alam. Tapi itu yang dia bikin di konten dia. Katanya warga Lampung beramai-ramai menolak kedatangan Jokowi. Kita jangan sampai tertipu untuk yang kesekian kalinya oleh Jokowi, katanya, teman-teman, menurut Amin Rais ya. Dan rencana Pak Jokowi ini 100% dia tidak akan yakin sukses, katanya. Boleh-boleh aja ya dia berpendapat seperti itu, silakan aja. Tapi nanti fakta yang akan berbicara. Tidak sampai di situ, teman-teman. Mbah Sengkuni juga ikut mengomentari mengenai kunjungan ribuan masyarakat ke kediaman Bapak Joko Widodo. Katanya kunjungan tersebut merupakan kunjungan settingan alias dibayar, katanya.
Dan yang namanya settingan tentunya tidak akan bertahan lama, kata Mbah Sengkuni. Karena kita lihat sekarang ini sudah jarang sekali orang yang berbondong-bondong mendatangi kediaman Bapak Joko Widodo. Tidak seperti 1 tahun yang lalu itu begitu banyak, tapi sekarang sudah berkurang, kata Mbah Sengkuni. Dia nggak lihat apa ya? Padahal sekarang ini lebih masif dibanding yang dulu, ya kan? Apalagi setelah Polda Metro Jaya mengumumkan status P21 untuk perkara Roy Suryo. Semenjak itu masyarakat berbondong-bondong mengunjungi kediaman Pak Jokowi. Bukan hanya dari golongan yang tua-tua saja, tetapi sekarang sudah didominasi oleh anak-anak muda, Gen Z. Dia nggak tahu kali ya, apa pura-pura nggak tahu. Ginilah parahnya Mbah Sengkuni ini. Katanya orang-orang yang datang ke rumah Pak Jokowi ini katanya settingan dan dibayar. Astagfirullah, Mbah. Kemudian teman-teman, dia juga mengatakan bahwa Pak Jokowi ini akan membesarkan politik dinasti apalah, dan kita tahu katanya anak-anaknya ini yang bernama Gibran sudah menjadi wakil presiden. Terus yang Kaisang menjadi ketua umum PSI. Yang mungkin partainya ini akan dipromosikan oleh Jokowi lewat keliling Indonesia gitu kan. Terus menantunya di Medan menjadi wali kota gitu kan. Dan dia mengatakan itu dinasti. Padahal semua itu kan atas pilihan rakyat, bukan ditunjuk langsung, ya kan? Kalau di partai dia, partai umat, walau alam ya, apakah yang menjadi ketua umum partai umat tersebut, apakah melalui mekanisme yang sebenarnya atau mungkin ditunjuk langsung, walau alam ya. Saya nanya ini ya, ini juga karena yang menjadi ketua umum partai umat itu kan menantunya sendiri. Makanya saya bilang Mbah Sengkuni ini paling pintar mengomentari orang lain tapi lupa berkaca pada dirinya sendiri, teman-teman. Coba teman-teman bayangkan ketika Mbah Sengkuni ini menuduh Seskap Teddy itu sebagai gay gitu kan. Tapi apa balasan Seskap Teddy? Dia membalas dengan mengirimkan sapi besar ke masjid dekat rumahnya Amin Rais. Jadi Amin Rais ini menyerang Teddy dengan mengatakan bahwa Seskap Teddy ini gay. Itu tidak dibalas oleh Seskap Teddy. Bahkan Seskap Teddy ini membalas dengan kebaikan, dengan mengirimkan sapi kurban. Itulah ketika kejahatan dibalas dengan kebaikan, gitu kan? Itu. Jadi Mbah Sengkuni ini hanya bisa mengomentari kehidupan orang lain, partai orang lain, rumah tangga orang lain, tapi lupa berkaca pada dirinya sendiri, teman-teman. Jadi inilah yang dilakukan oleh Mbah Sengkuni lebih kurang beberapa tahun ini sebelum dia mati mungkin ya. Pasti dia akan nyinyir terus. Tapi kalau udah mati, udah tutup usia ya, nggak mungkin lah dia akan nyinyir lagi gitu ya. Kalau saya sih udah bosan teman-teman ngingatin Mbah Sengkuni ini. Tolonglah Mbah, pergunakanlah sisa umur Mbah yang mungkin tidak lama lagi untuk kebaikan-kebaikan. Jangan menebarkan kebencian-kebencian. Saya udah ngomong gitu di setiap video saya, tapi tidak digubris juga, ya udah. Nah, untuk itu teman-teman, mari sama-sama kita dengarkan sabdanya Mbah Sengkuni ini dalam rangka nyinyirin rencana Pak Jokowi. Cekidot. Sesuai rencana Jokowi semula, dia dan sejumlah bolodupanya akan berkeliling ke berbagai daerah atau wilayah Indonesia mulai bulan Juni ini. Ya, sekarang belum dimulai. Keperluannya untuk menyapa sebagian rakyat Indonesia, di samping untuk memenuhi undangan dari masyarakat NTT, Nusa Tenggara Timur, masyarakat Lampung, dan masyarakat Jawa Barat. Itu yang dia katakan.
Nah, masyarakat yang mana memang tidak dijelaskan. Apakah itu masyarakat ternak Jokowi atau disebut juga masyarakat Kermul, atau masyarakat pecinta buta Jokowi yang jumlahnya makin merosot, atau masyarakat pada umumnya. Tapi niatan Jokowi sesungguhnya menjadi jelas setelah Kumparan News 28 Mei 2026 memberitakan safari politik Jokowi dimulai dari Lampung, NTT, dan Jabar, dan akan temui kader PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Nah, PSI ini kita ketahui adalah dipimpin Kaisang Pangarep, bungsunya Jokowi. Partai Umat juga Menurut diketua-umumin oleh menantu Mbak sendiri. Bestari Barus, Jokowi akan mengunjungi struktur PSI di daerah dan tentu akan menyempatkan berkunjung ke DPD PSI. Gitu. Ini saya quote apa yang dikatakan dia. Jadi tidak salah bila kita menyimpulkan yang dipikirkan Jokowi siang malam, pagi sore adalah masa depan dirinya dan anak-anaknya, bukan nasib rakyat Indonesia pada nasib rakyat Indonesia itu sudah dipikirkan oleh Pak Jokowi ketika Pak Jokowi menjadi presiden, Mbak. Tahun 2024. Sekarang Pak Jokowi jadi rakyat biasa. Cantolan kekuasaan, sehingga bobot kekuasaan atau political leverage-nya itu langsung menurun drastis. Dulu untuk menghibur dirinya bahwa Jokowi masih punya magnet politik, masih punya daya tarik pribadi atau personal appeal, beberapa begundalnya membuat settingan berupa setiap hari ada ratusan pengagum yang datang dari berbagai kota ke rumah Jokowi di Solo setiap hari. Tetapi sandiwara politik kurang canggih itu hanya berlangsung sekitar 1 tahun, dan sekarang pemandangan itu lenyap sama sekali. Lenyap katanya. Dia nggak bisa lihat apa ya? Menurut saya pura-pura buta nih, aki-aki nih. Beberapa pun mahalnya pasti membosankan. Rakyat sudah bosan. Karena Jokowi manusia GR, kegedean rumangsaan, mungkin dia terkejut menyadari jebul tebar pesona yang dia mainkan ada batas waktunya. Masyarakat luas menjadi bosan dan muak melihat orang Jokowi yaitu berulang-ulang belusukan ke pasar, menggendong anak kecil, merangkul petani, masuk keluar gorong-gorong, wawancarai tukang potong rambut, dan berbagai tebar pesona yang lain-lain. Dan dengan berjalannya waktu memang menimbulkan rasa muak bagi sebagian orang. Apalagi saya paling muak ya kasih masukan untuk Jokowi yang sedang bermimpi akan kembali masuk ke gelanggang politik nasional di tahun 2029. Biarin aja, hak dong, hak asasi. Anda harus sering melakukan. Emang ada aturan yang melarang begitu? Sendirian ditemani Basang Puni, apa tidak keliru? Sudah 10 tahun berkuasa, kok masih ingin berkuasa lagi? Kecuali para ternak Mulyono, masyarakat luas sudah sebah atau mual pada Anda. Nah, ini menurut saya, Mas Kowi. Ya. Dengarkanlah lagu saudara-saudara dari Lampung. Begitu jelas ada lagu dari Lampung katanya lagu itu Lampung. Entah dari mana nih si Basang Puni dapat ini? Pasti dari pembenci Pak Jokowi juga. Pasti ada paling secuil doang. Nanti pas Pak Jokowi datang, video itu berbondong-bondong menjadi lautan manusia. Coba aja kita lihat. Sekitar 106.000 pemirsa. Cuma 106.000. Isinya ada lain. Awas. Dilihat cuma 106.000. Rombongan garong para penipu ahli ngibul menuju Lampung. Orang Lampung asli pribumi tutup pintu rapat-rapat. Tak mau terulang. Ini ditambah-tambahin sama Mbak Sempuni. Ditambah-tambahin teman-teman. Desa-desa dilelang, hutan-hutan dibabat, dibangun jalan-jalan tol. Tapi rakyat harus bayar setiap melewatinya. Prestasi sampah. Kalau nggak mau bayar, jangan hidup Indonesia. Akhirnya itu juga mengatakan tutuplah pintu rapat-rapat, tutup juga jendela rapat-rapat. Jangan hidup Indonesia kalau nggak mau bayar tol. Dihabiskan oleh mereka geng Solo yang begitu seragam. Nah, jadi ini menyasar membidik kepada siapa lagi kalau bukan para gangster dari Solo itu. Ya, saya nggak usah menyebut nama-nama. Parah. Nah, jadi ternyata Jokowi sudah mengambil posisi patok bangkrong, karena tidak mau beringsut sama sekali, ya. Tidak mau beringsut sedikit pun. Dia harus tetap diperhitungkan sebagai tokoh nasional. Iya dong. Anak-anak orang masih muda harus punya posisi-posisi ya kan? politik, punya pendukung yang loyal, nggak kayak Mbak. Mungkin Jokowi begitulah persetan amat, walaupun kurang waras, tetapi kan masih orang. Ya.
Saya perkirakan besar kemungkinan rencana safari Jokowi tidak sukses karena sambutan masyarakat yang dia datangi tidak antusias seperti yang dia angan-angankan. Dia nggak yakin kalau nanti rencana Pak Jokowi ini akan sukses. Membuat lagu Nggak yakin untuk dia. mengingatkan Jokowi jangan pernah berani mendatangi Lampung. Tapi untuk uji nyali tidak ada salahnya. Uji nyali katanya teman-teman. Apakah sudah benar daerah yang akan dikunjungi Jokowi? Mbak dulu pernah uji nyali kan ikut presiden. Akan menonton drama Jokowi dan kalau dupanya Ikut yang akan mendatangi pencalonan Lampung, sebagai presiden. kita lihat. Mbak nggak dapat suara. Di antara banyak penyakit mental Jokowi adalah mentalitas gedean rumangsan. Jadi merasa hebat. Ya emang hebat. Biru, kembang waru. Yang jelas hebat dari Mbak. Kayu. Jadi sudah rendah sekali harganya nilainya. Walaupun demikian saya ucapkan good luck Mas Kowi. Good luck katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. udah menghina ya kan. Terus di penghujung video dia bilang good luck. Jadi kunjungan Pak Jokowi ini katanya dia bilang uji nyali. Padahal dulu dia juga pernah uji nyali ikut kontestasi pilpres kalau nggak salah, berpasangan dengan siapa ya, teman-teman tentu masih ingat ya. Dan itu keok teman-teman. Cuman dapat berapa persen doang. Dia percaya diri nih dengan pendukung dia yang begitu banyak gitu ya. Tapi pas nyapres kalah, keok. Jauh bila dibanding Pak Jokowi. Pak Jokowi 5 kali ikut kontestasi ya, mulai dari wali kota, gubernur, presiden, menang semua bos. Nggak kayak Mbak cuma ikut sekali langsung keok. Nggak dapat suara. Jadi yang hebat siapa? Astagfirullah. Mending Mbah ke laut aja ya, ke laut aja, nggak ada apa-apanya dibanding Pak Jokowi. Mbak ini ya pakai komentari rumah tangga orang, sementara partainya sendiri nggak becus, nggak lolos ke Senayan. Aduh. Saya juga masih ingat tuh ketika Mbah promosikan anak-anak Mbah ke Presiden Prabowo, tapi nggak digubris. Nah, begitu juga ucapan-ucapan Mbah terhadap Pak Jokowi ini, itu sama sekali nggak digubris sama Pak Jokowi, karena saya tahu Mbah ini pasti menunggu Pak Jokowi menanggapi semua ini, tapi nggak penting, hanya ngabisin energi kalau ditanggapin. Bodoh amat. Jadi ucapan yang keluar dari mulut Mbak itu dianggap kentut lewat. Udah, kasihan lihat aki-aki ini. Bentar lagi juga mati. Enak.